Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua. SMP Negeri 1 Pangkajene merupakan sekolah penggerak pertama di Kabupaten Pangkep yang mengedepankan pentingnya suatu adab sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa-siswi SMP Negeri 1 Pangkajene. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Sebagai sekolah penggerak pertama di Kabupaten Pangkep, SMP Negeri 1 Pangkajene selalu bergerak aktif dan cepat dalam menangani segala bentuk masalah yang kerap terjadi di sekolah. Di antaranya, terhadap tindak kekerasan seksual, intoleran, dan pembulian yang kini menjadi perhatian banyak pihak. Children shall be able to live a life free from bullying and harassment, and it is time that we all took a stand against this. Maraknya kasus kekerasan seksual, intoleran, dan pembulian di sekolah-sekolah turut menjadi perhatian utama Kepala UPT SMP Negeri 1 Pangkajene. Sebagai wujud pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual, intoleran, dan pembulian yang mungkin terjadi, Kepala UPT SMP Negeri 1 Pangkajene membentuk suatu komunitas siswa yang bernama Sipakalebi. Sinergitas pelajar anti kekerasan seksual, intoleran, dan bebas bullying di sekolah. Penguatan pendidikan karakter Sipakalebi dibentuk dari siswa-siswi yang telah mengikuti pelatihan untuk menumbuhkan pemahaman dan membentuk karakter para siswa, sehingga mereka akhirnya paham pentingnya suatu adab di atas ilmu. Giat itu lebih kepada keaktifan. Mensosialisasikan mengenai pencegahan bully, rasis, dan kekerasan seksual pada perempuan. Sebelum itu, kalian pasti sudah tahu apa itu pembulian. Nah, sebelum itu saya ingin membahas pembulian terlebih dahulu. Pembulian adalah satu kasus yang dimana dia tidak mengetahui mental seseorang yang dia bully. Bisa kita tahu di SMP dan satu Pangkajene ini sudah marak namanya pembulian. Hingga kasusnya sudah ada yang sampai pindah sekolah dan sampai pindah dan tidak mau ke sekolah. Itu juga salah satu pembulian yang sangat membuat mentalnya down. Nah, di sini juga ada rasis. Nah, bisa kalian tahu di SMP Negeri 1 Pangkajene itu bisa dibilang mayoritasnya semua Islam. Tapi kalau kita mencari lebih tahu, ada beberapa siswa yang bukan mayoritas Islam, atau dia beragama Kristen atau beragama yang lain. Dan itu kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai dari segi agama, dari segi suku, apapun itu, mau agamanya sama ataupun agamanya tidak sama. Tentu kalian mencari jalannya agar kalian sudah tidak terperangkap lah dari kasus pelecehan seksual pada perempuan atau rasis dan pembulian. Mensosialisasikan mengenai rasis atau pencegahan dari rasis, pembulian, dan kekerasan seksual pada perempuan. Sebelum itu, pasti kalian sudah semua tahu maraknya atau banyaknya kasus pembulian yang ada di SMP Negeri 1 Pangkajene. Nah, dari itu banyak kasus pembulian yang sangat dibilang miris karena dia membuli tanpa dia tahu apa arti bully dan dia tidak mengetahui perasaan temannya sendiri yang dia bully. Kekerasan seksual pada perempuan. Jadi ayo semuanya untuk mencegah rasis, pembulian, dan kekerasan seksual pada perempuan. Jadi itu saja tadi sedikit sosialisasi saya dari saya mengenai pencegahan rasis, pembulian, dan kekerasan seksual. Semoga kita di sini bisa mencegah hal-hal itu atau hal-hal negatif itu dan membuat SMP Negeri 1 Pangkajene menjadi sekolah yang beradab. Jadi itu saja sedikit sosialisasi saya. Mungkin maaf jika ada kata-kata yang menyinggung satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertentangan dengan bully. Nu bilang temanmu, Pak, ada kemarin masih ada pelakunya di sini. Nah gambar-gambar itu mukanya guru, itu juga bully itu juga bully. Pengancaman lewat internet, lewat media sosial, lewat Facebook, nu bilang-bilang temanmu, nu chat kita terus, menerus tanpa henti, itu juga bully. Jadi bukan cuma nu pajak, bukan cuma nu ancam. Itu perhatikan Bapak Enak, itu ada aturan yang diperketat. Belajar orang tusuk-tusuk dari belakang seperti kejadiannya di kelas Nurhata kemarin. Itu boleh secara verbal, boleh secara perlakuan, tapi melalui perkataan membuat sakit hati, mensemui namanya temanmu dengan namanya orang tuanya, boleh luar biasa. Sangat bertentangan dengan agama apapun, bukan cuma agama Islam. Agama apapun, karena semua agama mengajarkan yang namanya kebaikan. Semua yang namanya agama tidak menyetujui yang namanya bullying. Bentar mau rapat OSIS tuh. Oh iya, rapat dibalas sebentar. Ada Nova. Ayo. Wes, berdiri kok. Kau juga berdiri kok. Anak kelas mana kau culun? Bisa-bisa lu diterima di sekolah tadi. Bisa-bisanya orang miskin kayak kau diterima di sekolah unggulan. Kau juga kenapa kau berteman sama dia? Ingat kita selevel kok. Betul itu, jeleknya lagi topinya. Dasinya saja tidak ada. Nih dasi, ambil gitu. Jalan. Ayo Mide, Aleri kalau lama lihat di mukanya. Ayo Mide. Kenapa itu rame-rame dibawa? Barak membulit dibawa. Tuh, kenapa rame sekali? Ya, baru teriak orang culun. Astaga. Kalian, apa tadi kalian bikin dibawa itu rame-rame? Betul. Iya. Saya lihat tadi kalian bilang culun orang, terus kalian lempar topinya. Iya kak, betul Ji. Jangan bohong. Saya lihat kalian itu membuli. Kalian sampai lempar topinya orang. Kalian itu tidak boleh membuli. Kita ini kan satu sekolah, kita ini satu alma mater. Masa siswa SMP Negeri 1 Pangkal Jeni membuli? SMP Negeri 1 Pangkal Jeni kan sekalian beradab. Kalian tuh harus minta maaf. Kalian tidak pikir perasaannya Noval. Kalian itu membuli tanpa memikir perasaannya dia bagaimana. Kalian tidak tahu Noval kan bagaimana setiap harinya. Jadi kalian tidak boleh mengatakan dia culun, dia miskin lah kan, karena kalian tidak tahu apa yang dia lakukan Noval. Iya betul Ki, saya tidak boleh kalian lakukan gitu. Saya minta kalian harus minta maaf sama Noval. Kasihan juga Noval, kalian bilang miskin lah, kalian bilang culun lah. Ayo saya temani kalian minta maaf sama Noval. Tapi begitu memang kenyataannya kak, dia culun Ki, tidak mampu juga beli dasi. Oh jadi begitu, jadi tidak mau minta maaf sama Noval. Jadi masalah ini mau saya bawa ke BK. Jangan Kak, jangan Ji. Jadi saya menyarankan kalian minta maaf saja sama Novel sekarang. Kalian itu masih mending saya yang dapat. Kalau kalian dapat sama BK, kalian bisa diskorsing dan kalian bisa dipanggil oleh orang tuanya. Memang kalian mau? Jadi kalian bersedia semua untuk minta maaf sama Novel? Ayo, saya temani kalian minta maaf sama Novel. Ini lagi topinya, dasinya saja tidak ada. Nih dasi, ambil gitu. Ayo Mide, ada nih kalau lama lihat di mukanya. Ayo Mide. Ayo sekarang kalian minta maaf sama Noval. Noval, minta maaf Kak nah. Harusnya tidak boleh Kak lakukan ini di tahun lagi. Saya juga minta maaf Kak. Menyesal Kak tadi yang kubuat. Saya juga minta maaf Kak. Oke baik, maafkan Jeki, tapi jangan diulangi lagi. Kalau mau dihargai, hargai juga orang. Dari baik.
Kasih nafas. Oke. SMP Negeri 1 Pangkajene, ciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dengan sekolah ramah anak. Say no to bullying, sexual harassment, and intolerance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mansur, Kepala SMP Negeri 1 Pangkajene. 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan bully adalah penyakit yang menggerogoti semua instansi pendidikan, termasuk di SMP Negeri 1 Pangkajene. Penyakit ini sudah lama kami coba berantas, namun hasilnya belum maksimal. Namun setelah kami berembuk dengan teman-teman guru, belajar dari sekolah-sekolah lainnya, menyaring berbagai macam ide, akhirnya kami mencoba menerapkan sebuah sistem yang dinamakan SIPAKALEBDI, yakni sinergitas pelajar untuk memerangi aksi kekerasan seksual, intoleransi, dan bullying. Bagaimana SIPAKALEBDI ini? Jadi kami susung ada sinergitas antara guru dan siswa. Awalnya kami kumpulkan semua siswa dari setiap kelas dengan perwakilan, tentunya kami beri pelatihan, memberi sosialisasi apa itu bully, kekerasan seksual, dan intoleransi. Dari beberapa siswa yang kami latih ini, kemudian kami pilih beberapa untuk masuk ke dalam komunitas ini. Nah, komunitas yang terbentuk ini, siswa yang kami bentuk ini, pada akhirnya melakukan sosialisasi juga di setiap kelas. Dan luar biasa hasilnya sangat efektif dibanding guru yang melakukan sosialisasi ke setiap kelas. Ternyata siswa itu lebih mudah dipahami oleh teman lainnya. Nah, siswa yang tergabung dalam komunitas ini akhirnya setiap hari itu melakukan pengawasan, pemantauan, dan bahkan kadang terlibat langsung memberi nasihat kepada temannya, teguran jika ada yang melakukan bully, kekerasan seksual misalnya, atau intoleransi. Nah, dengan kondisi-kondisi ini, alhamdulillah sekolah kami perlahan tapi pasti 3 penyakit dalam dunia pendidikan, 3 dosa besar ini perlahan bisa kami kurangi. Walaupun tentunya tidak mungkin bisa kami hilangkan 100%. Sekira demikian, ini adalah satu tindakan, satu upaya kami untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.